Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Shalom bagi semuanya, dimanapun kalian berada. Oleh kebaikan, oleh kemurahan, dan lewat kasih karunia Tuhan, hari ini kita dapat beribadah kembali. Bawakan hidup ini satu-satunya yang sudah Tuhan berikan kepada kita kekuatan, kesehatan untuk kita dapat beribadah pagi ini. Mari kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita akan berdoa untuk dimulainya ibadah pagi hari ini. Kembali oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Hati kami begitu rindu untuk satu saat kami dapat beribadah kembali di rumah-Mu Tuhan. Tetapi keadaan kondisi apa yang sedang terjadi sekarang ini tidak memungkinkan saat ini Tuhan. Walaupun ibadah pagi hari ini lewat online, kami siapkan kehidupan kami dengan baik. Sebab kami dalam ibadah kami datang menghadap Engkau secara pribadi Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di mana kami berada saat ini, di rumah masing-masing, baik di kota Pontianak, di sekitarnya, Purun, Segedung, sekitarnya, dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menonton, mendengarkan, dan mengikuti acara ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkemurahan bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dalam setiap ibadah kami ada satu pribadi oknum yang selalu berusaha untuk menggagalkan ibadah kami dengan segala macam tipu muslihatnya. Itu sebabnya kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa, nama yang sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah telapak kaki-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kuasa setan iblis, Engkau pergi dari kehidupan kami, dari ibadah kami. Darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, urapi pemain musik, bahkan hamba-Mu nanti, haleluya, yang akan memimpin acara ibadah pagi ini lewat nyanyian pujian, sementara lewat berita firman-Mu, dan akhir semua ada perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita nyanyikan sebuah lagu. Silakan Anda duduk ya. Ciptakan kasih-Mu. Apa arti hidupku Tuhan jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti hidupku Tuhan jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku
selalu ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladanmu, mengasihi aku sepenuhnya. Ku tahu semua akan sia-sia. Oh, semua kan sia-sia jikalau tiada kasih, jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu, ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladanmu, mengasihi aku sepenuhnya. Kasih-Mu yang panjang sabar, kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan diri-Mu. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam hidupku. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu, ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladanmu, mengasihi aku sepenuhnya. Hanya musik. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca Injil, di mana Kristus Yesus hidup, Ia senantiasa dalam hatinya untuk menolong manusia, apapun kondisi manusia itu, yang sakit, yang terikat, yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ia tidak pernah melihat kekurangan manusia yang akan ditolongnya, walaupun dia tahu manusia itu banyak cacat celahnya. Ia datang, Ia menolong, Ia memulihkan, Ia mengangkat kembali hidup itu. Ini bukti kasih-Nya. Kasih inilah yang kita butuhkan dalam hidup ini.
Sebab tanpa kasih Kristus, apapun yang kita perbuat, ibadah kita, pelayanan kita, pengorbanan kita, hanya ditandai dengan kesia-siaan. Baik, yang pertama, apa arti hidupku Tuhan? Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Baik, yang kedua, ku tahu semua akan sia-sia. Ku tahu semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Kasih-Mu yang panjang sabar, kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan diri-Mu. Haleluya. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam hidupku. Kasih-Mu, mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Kasih-Mu, oh Tuhan. Siapa yang rindu kasih Tuhan, angkatkan tangan sampai nyanyikan lagu ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Dengan
kasih-Mu Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup kami ini. Sebab tanpa kasih-Mu, hidup ini terasa hambar dan hampa. Kasih-Mu lah yang menggairahkan kami. Kasih-Mu lah yang mendorong kami untuk kami senantiasa ada satu kerinduan yang penuh untuk melayani Engkau, untuk beribadah kepada Engkau. Dunia tidak memberikan kasih ini kepada kami. Haleluya. Tapi Engkau yang mengasihi kami. Walaupun Engkau tahu keadaan kami belum sempurna seperti Engkau, tapi Engkau senantiasa datang kepada kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman. Firman yang senantiasa, yang sanggup memberi kami satu kekuatan pengharapan yang pasti. Firman yang sanggup memulihkan keadaan kami. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu kepada seluruh sidang Tuhan. Siapapun, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Biar Engkau memberikan kami hikmat pengertian, supaya firman kami dengar, kami boleh mengerti ini rencana-Mu buat kami, dan beri kami kekuatan kemampuan untuk kami dapat mempraktekkannya, supaya hidup ini hidup senantiasa berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, seringkali Allah membiarkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan banyak hal supaya kita alami sebagai umat Allah yang dikasihinya. Pribadi kita sebagai anak Allah yang menjadi milik kepunyaannya sendiri. Mengapa Dia izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita? Supaya dengan apa yang kita alami, kita boleh merasa seperti hidup ini tanpa Dia kita tidak bisa menyelesaikan pun apa-apa yang terjadi. Sehingga kita merasa sepertinya ditinggalkan sendiri dalam kita berjalan hidup dan menyelesaikan hal-hal yang menimpa kita. Dan kita juga merasa sepertinya kita menjadi mangsa si jahat. Siapa si jahat itu? Itu setan, iblis, yang senantiasa berusaha supaya kita melakukan hal-hal yang jahat.
Saudaraku sekalian, Allah harus berbuat sesuatu, harus melakukan sesuatu supaya hidup kita ini seperti anak-anak Tuhan yang merasa tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya kita tahu, tanpa Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab manusia hidup di dunia ini selalu merasa hebat, apalagi kalau merasa diberkati oleh Tuhan, merasa dapat berbuat sesuatu. Kita merasa kita melakukan semua perbuatan-perbuatan bagi kita seperti perbuatan yang baik, tetapi kita kerjakan dengan kekuatan manusia kita, dengan perasaan hati kita. Kalau kita merasa kita tak berdaya, tidak mempunyai kekuatan, dan menghadapi apa yang sedang terjadi, yang kita alami, itu seperti membuat atau timbul dalam hati kita ini ada rasa takut dan rasa khawatir. Takut dan khawatir. Rasul Yohanes menulis dalam suratannya 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Mari kita buka semua, ya. Ini hal yang sangat indah buat kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Mari kita akan mendengarkan pembacaan ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kecuali kita hidup di luar kasih ini. Seringkali timbul ketakutan, khawatir. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Terus, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terus, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. ya. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, di mana kita dapat memandang kasih yang sempurna itu? Nah, kita tahu Bapa adalah kasih yang selalu mencurahkan kasih-Nya yang tak terbatas. Tetapi di mana kita dapat melihat, memandang kasih yang sempurna itu? Sebab di dunia ini nggak ada kasih. Di dunia ini cuma ada apa? Kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura. Anda tahu kasih yang pura-pura? Seperti berbuat baik tapi pura-pura. Itu bukan kasih. Di dunia ini kalau seseorang berbuat kasih, kita harus membalas kasih itu. Berbeda dengan kasih Bapa. Sampai-sampai firman Tuhan berkata, sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya
ia tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal. Kasih yang sempurna itu terkait dengan apa? Hidup yang kekal, yang sempurna. Nah sekarang, di mana kita dapat memandang kasih yang sempurna itu? Jangan kita merasakan dulu. Kita melihat dulu kasihnya. Di mana kita dapat melihat itu? Kasih yang sempurna. Yaitu di kayu salib. Di kayu salib. Di mana kasih itu dinyatakan Allah? Salib. Anda lihat salib? Tanda plus. Firman Tuhan berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain dilimpahkan bagimu. Dilimpahkan itu apa? Plus, plus, dan plus. Tidak ada min. Plus. Tuhan limpahkan kasihnya. Limpahkan kasihnya. Limpahkan kasihnya. Apapun kondisi keadaan kita. Kecuali kita nggak mau. Kita menolak. Jadi di kayu salib, di sana kasih itu dinyatakan Allah kepada kita dengan lain perkataan, Allah mau mendorong kita ke Golgota, mendorong kita ke Golgota. Mengapa ke sana? Sebab ada kasih yang sempurna di sana, ditampilkan di sana. Dinyatakan di sana, ditinggikan di sana. Walaupun saat itu Yesus ada di sana waktu itu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Banyak manusia, umat Allah, dengan tangan ini menuding dia, menunjuk dia, berkata-kata menghujat dia, menghina dia, menolak dia. Kasih itu tidak membalas. Dengar baik-baik, saudaraku umat Tuhan, dengar baik-baik. Kasih Allah tidak membalas kalau manusia itu menentang dia. Pembalasan itu kapan? Nanti di tahta pengadilan itu. Waktu ia ada di dunia dia akan membalas. Kasih itu tujuannya apa? Membuka jalan. Ada kehidupan kekal. Nah di sana Tuhan mau mendorong. Dia mendorong kita ke Golgota, ke Golgota. Di sana ada salib. Saudaraku, Yesus sendiri berkata, satu saat nanti, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang, semua yang hidup. Dia menarik supaya jangan ada yang binasa. Kasih ini membuka pintu anugerah, pintu kemurahan, pintu pengampunan dosa di sana. Tuhan tahu manusia itu banyak kekurangan, kesalahan banyak. Dan ia memberi kesempatan. Waktu Yesus ada di kayu salib, ia tidak menuding yang lain, dia tidak berkata.
Ia hanya diam. Yang menerima semua hujatan, kutukan, hinaan manusia kepada dia. Dia menerima. Itu kasih. Ia tidak membalas. Justru di kayu salib ini segitu banyak manusia. Satu penjahat yang disalib di sebelahnya. Di sana ia dapat memandang ini kasih Allah yang luar biasa ini. Justru dia ini yang diselamatkan. Cuma satu orang. Saudara, barangkali kita kurang berurusan dengan Golgota, salib Kristus di sana. Barangkali kita kurang berhubungan dengan ini salib. Kurang bersekutu dengan dia yang sudah berkorban untuk kita. Dia mati buat kita. Dia bayar harga dosa kita, kutukan kita. Kematian kekal kita yang harusnya mati kekal itu sudah dia bayar dengan harga tunai. Tapi kita kurang menghargai apa yang ia kerjakan. Kalau kita mengerti ini dan kita selalu berusaha untuk menghargai apa yang sudah dikerjakannya lewat ketebusan dan kita berhubungan dengan dia, maka dengar baik-baik, kasih ini akan menyala dalam hati kita, akan berkobar-kobar. Sebab salib adalah pernyataan dari kasih Allah. Salib itu, ini pernyataan dari kasih Allah yang begitu luar biasa. Kasih Allah itu di dalam hati kita tidak bisa kita lihat. Kalau Allah datang dengan kasihnya ada di dalam hati kita, kita nggak bisa melihat. Tetapi Allah mau memperlihatkan, mau menyatakan betapa besar pengertian, pemikiran kepada kita tentang Golgota ini, di mana ada salib Kristus. Ketebusan yang begitu sempurna. Waktu ia disalib, setan saja tidak mengerti apa yang dia kerjakan. Setan merasa, wah saya sudah menang. Dia sudah mengalahkan penyelamat manusia ini. Dia tidak tahu, justru di sana manusia berdosa mendapat pengampunan. Haleluya. Golgota adalah sumber dari segala-galanya. Itu Golgota, sumber dari semua yang dibutuhkan manusia. Teristimewa kasih. Golgota sudah mengalahkan semua, termasuk maut, sudah dikalahkan di telapak kakinya itu. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita hidup, supaya kita ada hubungan, supaya kita ada persekutuan dengan dia. Kalau tanpa Golgota, manusia kita tidak mengerti apa yang ia kerjakan. Itu sebabnya banyak manusia, seperti firman Tuhan berkata,
Pada waktu itu banyak manusia berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah begini, begitu. Mereka menyebut Tuhan. Siapa Tuhan itu yang disebut? Siapa namanya? Apa pekerjaannya yang sudah dikerjakan buat manusia sehingga kita menyebut dia Tuhan? Yesus berkata, pada waktu itu banyak manusia berseru, termasuk umat Tuhan, 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 aku sudah begini. Apa jawab Tuhan? Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyaklah dari hadapanku, kau yang selalu melakukan hal-hal yang jahat, tidak pernah berbuat baik. Hari ini kita akan mendengar firman. Ya, tema kita hari ini perbuatan yang baik. Kalau kita kenal dia, kita merasakan kasihnya, kita ada perbuatan yang baik nanti. Kita dengar, ya. Justru di Golgota dia sudah mengalahkan semuanya buat kita. Kekhawatiran, ketakutan, semua sudah dikalahkan. Hanya untuk kita. Kasih Tuhan itu tidak dinyatakan waktu kita lagi senang, kita merasa, saya sudah diberkati oleh Tuhan. Waktu kita bisa melakukan hal-hal yang untuk Tuhan katanya. Ya. Waktu kita memiliki semuanya. Tidak. Coba kita buka semua. Roma pasal yang kelima, mari kita buka. Roma pasal yang kelima, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ya, Roma pasal yang kelima, ayat 5, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ya. Roma pasal 5 ini dalam susunan tabernakel terkait dengan mezbah korban bakaran. Itu di kayu salib. Itu Golgota. Di sana kasih itu dinyatakan. Kasih Allah yang luar biasa. Kasih tanpa pamrih. Nah, di sini ada 3 hal. Di mana Tuhan mau menyatakan kasihnya lewat ini. Yang akan kita dengar. Anda buka Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat 10. Mari ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini yang pertama. Tatkala atau waktu kita lagi lemah, ini yang pertama. Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita. Waktu kita merasa lemah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Petrus berkata, waktu aku lemah, disitulah kasih itu menjadi nyata. Karena waktu kita masih lemah, karena waktu kita lagi lemah, seringkali manusia kita dilemah. Kristus sudah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, perhatikan ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, akan tetapi Allah menunjukkan, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Terus Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini yang kedua. Ya, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tatkala atau waktu kita ditaklukkan
ditaklukkan oleh dosa. Yang kedua. Yang pertama, kita lagi lemah. Yang kedua, waktu kita ditaklukkan, dikalahkan, dikuasai oleh dosa. Di situ Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kalau kita merasa baik, kita tidak merasakan kasih-Nya Allah. Waktu kita ditaklukkan oleh dosa. Coba Anda yang tutup dulu ya. Kita bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Mari. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Nah, di sana kasih yang tertinggi daripada kasih Allah. Daripada Allah. Kasih yang tertinggi daripada Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Mari. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah. Bukan. Tetapi Allah yang telah mengasihi. Oh, Allah yang sudah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Nah, yang sudah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oh, luar biasa. Haleluya. Nah, kita lihat lagi Roma pasal yang ke-5 tadi. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Nah, sekarang kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Terus kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti, ini jaminan ini. Pasti. Kita dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru. Nah, sebab jikalau kita waktu masih seteru, masih menjadi musuhnya Allah, terus diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Oh, sekarang diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus. Terus lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oh, sekarang kita diperdamaikan. Tadi, sekarang kita dibenarkan. Ya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 dikatakan, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya lewat pribadi Yesus. Oh, luar biasa ini. Ini yang ketiga. Jangan kita terus-menerus menjadi seteru musuhnya Allah. Jadi kita menerima 3 hal lewat pembacaan Roma pasal 5 ini. Yang pertama, waktu kita menikmati kasih Allah, waktu kita lagi lemah. Yang kedua, waktu kita ditaklukkan oleh dosa. Yang ketiga, jangan kita terus-menerus menjadi seteru musuhnya Allah. Jangan. Ayo, kita sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan. Haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 18 dikatakan, Filipi pasal 3 ayat 18, di sana dikatakan, karena banyak orang yang melakukan dirinya menjadi seteru kepada salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Sekarang ini berapa banyak manusia menghina salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai
seteru salib Kristus. Firman Tuhan berkata lewat tulisan Rasul Paulus, salib adalah satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa kekal nanti. Hanya satu kebodohan. Tapi bagi kita, salib adalah satu kenyataan kasih Allah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Sekarang kita dengar baik-baik. Ya. Di dalam suratan Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15 Anda baca nanti ya. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 15 yang terkait dengan pelita emas. Pelita emas itu terang yang menyinarkan kepada yang lain dan juga menjadi terang yang menyinarkan untuk diri kita sendiri. Ini pelita. Nah, Titus pasal 2 ini terkait dengan pelita emas. Nah, di sana dikatakan di dalam pengorbanannya Yesus segera Yesus menyiapkan umat kepunyaannya sendiri, umat miliknya sendiri yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, itu hidupnya dan darahnya sendiri. Yesus segera, tidak berlambat-lambat, segera mempersiapkan umat kepunyaannya sendiri dengan ciri-ciri apa? Suka berbuat baik, suka melakukan hal-hal yang baik, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan yang jahat, bukan menjadi sandungan bagi yang lain. Suka berbuat baik. Perbuatan baik tanpa pamrih, seperti kasihnya Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, coba kita baca ini ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dengan demikian, tiap-tiap manusia, tiap-tiap pribadi, umat Allah, milik kepunyaannya sendiri, yang sudah dibenarkan, yang sudah diperdamaikan, ya, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk setiap perbuatan baik. Jadi apapun yang ia kerjakan, perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia kita. Jangan kita berbuat baik hanya untuk nama kita dipermuliakan. 2 Timotius pasal 3 ini dalam susunan tabernakel terkait dengan altar dupa emas. Setiap perbuatan baik, artinya perbuatan baik itu bisa kita kerjakan lewat kasih dari pada Tuhan, di mana kita bisa menyembah Dia. Di situ Tuhan menyatakan sesuatu untuk kita bisa berbuat baik. Ada penyembah untuk kemuliaan Dia. Coba kita bandingkan dengan Titus pasal 2, mari. Nah, Titus pasal 2 ayat 14. Sebelum Ibrani, Titus. Pasal 2 ayat 14. Bagian B. Ya, bagian B.
Dan untuk menguduskan itu. Bagian B. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, tiap kalimat firman itu di sana ditulis dengan jelas. Itu pasal 2 ini juga terkait dengan apa? Pelita emas. Waktu saya melihat ini, wah luar biasa. Jadi perbuatan baik itu di dalam terangnya kemuliaan yang dipancarkan lewat jamahan Roh Kudus. Untuk menguduskan, menyucikan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, umat miliknya sendiri. Nah, dengan kata lain, ada umat, tapi bukan miliknya. Yesus sendiri berkata, aku tahu, aku kenal siapa milik kepunyaanku. Berarti ada bukan milik kepunyaannya. Ayo, perhatikan baik-baik. Sadarilah keadaan kita. Apakah kita ini milik kepunyaannya atau bukan? Kita ibadah, kita melayani, kita kenal dia, tapi kita bukan miliknya. Di sini dikatakan berulang-ulang, kita dengar itu firman. Menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Kepunyaannya sendiri, bukan kepunyaan iblis, bukan kepunyaan dunia, bukan kepunyaan kita. Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi milik kepunyaannya itu suka melakukan perbuatan yang baik untuk kemuliaannya. Saudara, saya menyatakan ini ayat-ayat supaya kita menyadari apakah kita ini milik kepunyaannya atau bukan. Memang di KTP ditulis agama Kristen. Tuhan tahu. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19 itu Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Tuhan tahu. Anda catat, Anda baca di rumah. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 itu. Aku tahu, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Berarti ada umat Tuhan tapi bukan milik Tuhan. Contoh firman banyak. Yesus punya 12 murid. Yudas Iskariot Tuhan tahu siapa yang akan menyerahkan dia nanti. Tuhan tahu. Anda baca Ayub pasal 1 itu. Banyak umat Tuhan berhimpun. Tuhan ada di sana. Banyak umat Tuhan berhimpun. Firman Tuhan berkata apa? Di tengah-tengah himpunan umat Tuhan itu, umat Allah itu, ada setan di sana. Juga berhimpun di sana. Ayo, hati-hati. Ya, kita sebagai umat Tuhan, hati-hati. Kita ini milik siapa? Milik kepunyaannya atau bukan? Saudara, mari
Coba Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Ya. Saya menyatakan ini selalu kembali kepada firman. Ya. Galatia pasal 6. Ayo kita buka semua. Galatia pasal yang ke-6. Ayat 9. Ayat 10. Ayat 9. Ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, Rasul Paulus menulis, janganlah kita bosan-bosan berbuat baik. Jangan jemu ya. Pengalaman kami, kita berbuat baik kepada seseorang. Jangan terlalu banyak mengharapkan imbalan terima kasih. Mungkin ada terima kasih. Pengalaman menyatakan, tiap kali kita berbuat baik, justru di sana kita banyak kali dihujat. Kita dihina, kita diolok-olok. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu bosan berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik. Jangan bosan ya. Mungkin kamu berbuat baik, orang bilang, ya ini nggak usah jemu-jemu. Ayo terus berbuat baik. Kalau Tuhan gerakkan hati kita, Tuhan Roh Kudus menjamah hati kita, ayo lakukan yang baik, ayo berbuat. Mungkin kita dihina, diolok, biarkan saja. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Akan datang waktunya. Kita akan menuai apa yang kita tabur dalam hal yang berbuat baik itu. Perbuatan baik yang tanpa pamrih. Kita akan menuai. Terus? Jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalau kita tidak menjadi lemah ya, menghadapi kondisi ini seringkali kita jangan lemah. Kita berbuat baik karena Dia. Karena Dia lebih dulu sudah mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, kita berbuat baik. Kok kita bisa menikmati, merasakan hubungan kita dengan Dia itu, kita melihat, kasihnya itu kepada kita itu, kita bisa berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu terkait dengan apa? Kasih. Galatia pasal 6 ini itu juga terkait dengan apa? Pelita emas. Di sana dikasih tema menabur dalam roh yang rohani. Jangan menabur dalam daging. Roma pasal 8 berkata, siapa menabur dalam daging, dia akan mati binasa. Siapa menabur dalam roh, dia akan menikmati hidup yang kekal. Ini pelita emas. Jadi perbuatan baik itu disinar. Ini perbuatan yang baik. Semua untuk kemuliaannya, bukan untuk kita. Tidak. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita. Karena itu, selama masih ada kesempatan waktu untuk kita berbuat baik itu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Mari. Di sana dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, masih ada kesempatan. Dengan catatan, akan datang waktu kita nggak bisa berbuat baik. Hati ingin tapi nggak bisa. Nah, selama ada kesempatan bagi kita, marilah. Marilah ini ada satu undangan
dari pribadi Tuhan. Mari. Ini undangan. Undangan itu arti mau nggak? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang. Terus? Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terutama kepada kita, saudara kita seiman. Berbuat baik kepada semua orang. Anda masih ingat satu ayat? Jangan membalas yang jahat dengan jahat. Kalau ada orang berbuat jahat, jangan kita balas dengan yang jahat. Tapi balaslah kejahatan itu dengan apa? Perbuatan baikmu. Apa perbuatan baik itu? Kita bisa berdoa buat dia. Banyak yang bisa kita kerjakan supaya mereka melihat, oh, aku sudah berbuat jahat. Kenapa dia tidak membalas? Malah dia berbuat baik, dia berdoa buat kita. Waktu kita lemah, kita sakit, dia berdoa buat kita. Mereka lihat, wah, ini kasih Allah yang ada di Jojuta. Saudaraku sekalian, mari jangan kita membalas ya yang jahat dengan jahat. Orang mau berbuat jahat, biarkan aja. Orang mau berkata kita apa, mau marah-marah, biarkan aja. Kita berdoa, lakukanlah yang baik. Mengapa kita melakukan yang baik sedangkan dia berbuat jahat, menyakiti kita? Karena kita anak Allah, umat Allah adalah miliknya sendiri. Ia sudah berbuat baik. Kita meniru teladan kita yang di atas. Perbuatan yang baik. Kita lakukan juga yang baik. Amin. Haleluya. Mari ayat yang terakhir. Suratan 3 Yohanes pasal yang pertama. 3 Yohanes pasal yang pertama. Ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Ya, jangan meniru yang jahat ya. Kita begitu gampang meniru. Melainkan yang baik. Ayo kita meniru yang baik. Nah, yang jahat itu dari setan, dari dunia, dari daging ini. Tapi yang baik itu dari dia. Akhirnya kita tiru. Itu teladan dari atas. Haleluya. Janganlah kamu meniru yang jahat, melainkan yang baik. Terus? Barang siapa berbuat baik. Barang siapa berbuat baik. Dia berasal dari Allah. Oh, dia berasal dari Allah. Terus? Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nggak pernah. Tidak pernah mengerti ini. Firman. Allah ada di dalam firman. Dia baca. Dia hanya bisa mengkritik. Dia hanya bisa menghujat. Tapi dia nggak bisa melihat kenyataan Allah yang sumber kasih itu. Kita
berasal dari Dia, karena kita mengerti, kita melihat Dia, dan kita bisa berbuat baik. Haleluya. Dalam Ibrani pasal 13 ya. Ibrani pasal 13 ayat 16 ya. Ibrani pasal 13 ayat 16 ini dikatakan, janganlah kamu lupa untuk berbuat baik. Jangan lupa ya. Untuk bisa melakukan hal yang baik, jangan lupa. Sebab korban yang demikian memberi bantuan-bantuan, sebab korban yang demikian yang berkenan kepada Dia. Jangan lupa berbuat baik. Bukan berbuat jahat loh. Firman Tuhan berkata loh, jangan lupa ya berbuat jahat. Baik, bukan berbuat jahat. Berarti banyak kali umat Tuhan lupa berbuat baik. Hanya ingat dirinya, hanya ingat egonya. Ayo kita belajar. Sungguh luar biasa. Saya melihat yang kita baca tadi 3 Yohanes 1 ayat 11 ini. Di dalam tabernakel terkait dengan 12 bintang di atas kepala mempelai wanita, itu mahkota kemuliaan itu. Jangan meniru ya, mempelai wanita itu jangan, mempelai wanita anak Tuhan itu, anak domba Allah itu jangan meniru yang jahat, tapi yang baik kita tiru. Kita belajar. Sungguh luar biasa ya kalau kita mengerti ini. Haleluya. Mari saudara, sampai di sini firman Tuhan ya. Kita nyanyikan sebuah lagu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Mari kita bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Oh haleluya. Kasih setia Allah pada kita, setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat kasih-Nya, ya, ingat kebaikannya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku,
kasih-Nya setinggi langit. Setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan haleluya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saudaraku sekalian, kita sudah mendengar ini firman. Kalau kita ini adalah milik kepunyaannya sendiri. Ciri-ciri, tanda-tanda yang ada pada kita adalah selalu berbuat baik. Berbuat baik tanpa pamrih. Tidak gampang untuk berbuat baik. Mari kita lihat betapa besar kasih-Nya kepada kita. Mari kita nyanyikan. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ya. Ingat kebaikan-Nya. Ingat kebaikan dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih. Mari kita angkatkan kedua tangan kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan. Dia penuhkan. Ya. Dia penuhkan hidup kita dengan kasih-Nya. Dia penuhkan hidup kita dengan anugerah-Nya. Dia puaskan jiwaku. Ya. Jiwaku
besar kasih Allah pada kita. Semua sidang jemaat Tuhan, Imam nyanyikan lagu ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan yang senantiasa kita nikmati, yang ada di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita ada sampai hari ini, semua adalah karena kasih-Nya, semua adalah karena kebaikan dan anugerah-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi Yesus, sekali lagi, semua sidang jemaat Tuhan, ku takkan lupa. Ya, jangan kita lupakan kebaikan kasih-Nya, anugerah-Nya, apa yang sudah Ia kerjakan di Golgota bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi Yesus. Ya, Dia penuhkan Dia puaskan hasrat. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi Yesus. Haleluya. Musik, kita mau menyembah Dia. Ya Rabbi Yesus, ya Rabbi, ya Rabbi Yesus, ya Rabbi Yesus. Begitu nyata kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Tidak ada kasih yang senyata Engkau. Berlimpah-limpah dalam hidup kami. Ada di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu lah yang ada di dalam kami, mendorong kami senantiasa menghargai apa yang sudah Engkau kerjakan di Golgota. Sebab di sanalah segala sesuatu sudah Engkau kerjakan untuk kami manusia yang berdosa dan hina ini. Tubuh yang Engkau pecah-pecahkan, darah yang Engkau curahkan, semuanya hanya untuk kami, supaya kami menjadi satu di dalam korban, menjadi satu di dalam kasih, kasih yang tak terbatas, kasih yang sempurna. Saat kami menghadapi apapun yang mungkin menggoncangkan jiwa kami, timbul rasa takut dan khawatir. Saat kami memandang Engkau, kasih-Mu lah
yang memberi kami pengharapan, kekuatan. Kasih-Mu lah yang membawa kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan ini kasih-Mu dalam hidup kami, firman-Mu dalam hidup kami. Sebab itu yang kami butuhkan dalam perjalanan hidup kami ke depan, menghadapi kenyataan apa yang terjadi sekarang ini. Kondisi yang membuat banyak manusia di mana-mana timbul rasa takut dan gentar khawatir dengan pandemi 19 ini. Nyatakan selalu kasih, sebab ini yang kami butuhkan dalam hidup kami. Arahkan pandangan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami tersedia korban-Mu yang sempurna, tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati sebentar. Ampunilah kami. Kami menyadari banyak kali, sering kali kami melakukan hal yang salah di hadapan Engkau. Hanya kepada Engkau kami sudah melakukan hal-hal yang berdosa Tuhan. Ampunilah kami. Sucikan hidup ini. Perdamaikan hidup ini lewat korban-Mu dengan Bapa yang di sorga. Haleluya. Layakkan kami makan minum korban-Mu, kasih-Mu yang nyata ini, yang dapat kami nikmati. Terima kasih Tuhan, berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh El Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati ke atasnya. Haleluya. Kami bersatu dengan apa yang Engkau kerjakan ini, dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri semua. Bagi Anda yang sudah mempersiapkan perjamuan suci ini di rumah masing-masing, mari kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan di dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Ingatkan daku. Meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan, baikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ya, ajarku selalu mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Ingatkanku akan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ingatkan kami selalu Tuhan akan kasih-Mu yang luar biasa ini, supaya hidup ini selalu berkenan kepada Engkau. Saya minta saudara Nael akan berdoa. Mari. Haleluya, haleluya. Inilah firman-Mu yang kami terima Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya lewat firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus terus berbuat baik Tuhan. Inilah firman-Mu Tuhan, inilah janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya firman ini terus bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami harus melewati masa-masa yang sukar sulit ini Tuhan. Walaupun kami hanya bisa beribadah dengan cara seperti ini Tuhan. Tapi dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa tantangan-Mu selalu ada. Ya, haleluya. Engkau terus menjamah kami kapanpun dimanapun Tuhan. Kiranya lewat firman ini kami terus dapat berbuat baik lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk menjadi bagian dari Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah terus Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah berhenti. Haleluya. Kami percaya bahwa wabah yang sedang terjadi ini tidak akan pernah menghentikan kuat kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Leteraikan ini firman dalam hidup kami Tuhan, supaya perjalanan kami ke depan, setiap langkah kami, perbuatan kami, selalu terfokus pandangan kepada Jojuta, di mana Engkau sudah berkorban buat kami, dan lewat kasih-Mu senantiasa kami dapat selalu berbuat yang baik. Haleluya. Kepada semua, kepada siapapun, seizin Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada umat-Mu yang mendengar ini firman. Engkau sendiri yang menjamah hati mereka semua. Sebab kami adalah milik kepunyaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, renungkan kembali. Silakan Anda duduk semua. Renungkan kembali. Simak kembali firman yang kita dengar, yang Anda catat. Sebab semua terkait dengan satu pelita emas terang, di mana nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Haleluya. Siapkan diri kita dengan lebih baik, mengingat kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ya, dengan kondisi dunia yang sulit sekarang ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menyertai memelihara umat kepunyaannya sendiri. Kalau kita adalah miliknya sendiri, kita akan selalu dipelihara dan disertai. Haleluya. Mari saudara, mari saudara, kita akan berdoa. Tuhan, Engkau sudah berfirman, kami mengucap syukur, terima kasih. Firman yang membawa hidup kami ini memiliki satu pengharapan yang pasti. Perbuatan baik yang Engkau sudah nyatakan kepada kami menjadi teladan buat kami, supaya kami juga melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, berkati nikah, buah nikah keluarga, berkati usaha pekerjaan apapun yang umat-Mu kerjakan. Haleluya, supaya Tuhan, apapun yang mereka butuhkan dalam hidup ini, Kau sendiri sudah menyediakannya bagi semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh ucapan syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati semuanya.